Bank Dunia, institusi keuangan yang dibentuk pada 1944 atau setahun menjelang Perang Dunia Kedua berakhir, mencairkan dana yang tak sedikit bagi kerajaan Belanda pada tanggal 7 Agustus 1947. Presiden bank yang saat itu dijabat oleh John J. McCloy setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 195 juta US dollar dalam proyek rekonstruksi pasca perang. Uang tersebut diniatkan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri yang porak-poranda karena perang. Namun tak semua dana itu dipakai untuk tujuan awal. Sebagian dana segar tersebut digunakan untuk melancarkan serangan militer ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, salah satu bekas koloninya. Dalam narasi resmi sejarah, kita mengenal periode ini sebagai agresi militer pertama. Brew Ridge dalam Mortgaging the Earth yang terbit tahun 1994 mencatat, pinjaman Bank Dunia itu memberikan sumber daya bagi pemerintah Belanda yang dibutuhkan untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi dan melancarkan perang dalam skala besar di belahan dunia. Tanpa itu, tak bisa Belanda melancarkan serangan atau minimal tidak semasif yang terjadi pada saat itu. Dan itu hanya awal dari rentetan intervensi Bank Dunia serta saudara kembarnya Dana Moneter Internasional atau yang disingkat IMF terhadap Indonesia. Cengkraman IMF dan juga Bank Dunia menguat dan bahkan membentuk wajah Indonesia pada era Orde Baru. Namun bukan berarti pada era sebelumnya tak ada relasi sama sekali. Di era Presiden Soekarno, presiden yang populis yang condong ke arah kiri, IMF telah berusaha payah untuk menjadi bagian dari inheren dari ekonomi Indonesia. Mimpi IMF ikut campur dalam ekonomi dan politik Indonesia baru benar-benar pupus setelah ada regulasi 26 Mei yang dicabut pada bulan April tahun 1964. Hal ini disebabkan karena Soekarno marah terhadap Barat yang mengizinkan negara boneka Malaysia berdiri. Dampaknya, dalam penilaian Soekarno, IMF dan Bank Dunia adalah perwakilan Barat dan di bidang ekonomi yang hendak mengacak-ngacak Indonesia. Politik konfrontasi dengan Malaysia selain bikin gemetar kaki dan tangan imperialis, juga merupakan mimpi buruk bagi IMF dan Bank Dunia. Indonesia akhirnya resmi keluar dari IMF pada tanggal 17 Agustus tahun 1965, 7 bulan setelah menanggalkannya status sebagai anggota PBB. Mengenai pencabutan itu, Sutikno, delegasi Indonesia untuk IMF, mengatakan, jelas tak ada harapan untuk stabilitas. Bantuan 30 juta US dollar yang sedianya diberikan IMF juga tertunda karena hal tersebut. IMF dan Bank Dunia kembali tersenyum ketika Presiden Soeharto berhasil menjadi presiden menggantikan Presiden Soekarno. Naiknya Presiden Soeharto ke tampuk kekuasaan dengan proses yang tak begitu mudah membuka kembali kesempatan bagi kedua lembaga keuangan tersebut untuk masuk ke Indonesia. Hal ini semakin memperlancar karena faktanya Indonesia butuh dana segar untuk memulihkan kondisi ekonomi yang compang-camping pada saat itu. Maka kemudian dimulailah pembalikan orientasi ekonomi yang dramatis dari pro timur ke pro barat dengan motor penggerak dua kelompok besar yang saling menutup satu sama lain. Itulah hubungan Indonesia dengan IMF dan juga Bank Dunia pada saat itu. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.